Oke Google, gombalin saya. Siap ya, kalau air adalah sumber kehidupan, maka kamu adalah sumber kebahagiaanku. Oke Google, matikan TV. Halo Sobat Gema 26, kembali lagi bersama saya Aldisya Pratama di channel Gajah Elektronik Pekalongan. Pada kesempatan hari ini, saya kedatangan tamu dari jauh, teman-teman, dari Bandung, Kumaha Damang. Mari kita sambut Mas Ranto. Ya. Selamat datang Mas Ranto. Lebih tepatnya AA. Oh AA, Iya. Oke AA. Bisa dikenalkan dulu AA. Perkenalkan, nama saya Ranto Radianto. Ya, biasa dipanggil Ranto. Saya berasal dari Bandung. Oke, dari Bandung ya A ya. Pada hari ini saya ingin membahas tentang televisi nih A. Iya. Televisi. Televisi di. Oh sebentar A. Bagi teman-teman Sobat Gema 26 yang 26 Pekalongan, sebelum melanjutkan videonya jangan lupa like, comment, and subscribe dulu di channel Gajah Mada Elektronik Pekalongan. Nah di sini sudah ada televisi nih A Ranto. Ya. Mengenai saya ingin bertanya nih mengenai cut off analog itu Switch off analog. switch off ya, Iya. bukan Analog cut switch off ya. Iya. Itu seperti apa sih? Jadi untuk di Indonesia sendiri itu tahun sekarang ini berarti tahun 2022 itu udah mulai analog switch off. Jadi peralihan antara dari analog ke digital. Nah, untuk bulannya sendiri itu bulan April, berarti ikutnya bulan depan. Bulan depan. Tapi untuk keseluruhan jadi switch off itu akhir tahun Di Desember ya. Desember ini. Nah, kenapa Indonesia sendiri udah mulai menggalakkan digital itu? Ya. Nah, sebenarnya itu udah dari lama. Dari lama itu udah wacana sih. Wacana udah dari 2013. Mungkin baru tahun 2020 kemarin udah mulai dirancang, terus direncanakan lagi, dan tahun 2022 ini udah mulai di analog switch off. Untuk daerah Pekalongan sendiri untuk sinyalnya gimana Mas Rando ya? Kebanyakan ada yang nangkap, ada yang enggak ya. Untuk daerah Pekalongan sendiri itu daerah kota itu yang paling banyak siaran digitalnya. Jadi untuk area di Pekalongan itu daerah kota udah sekitar 23 channel. Udah lumayan banyak Udah jadi lumayan ya. banyak. Tapi itu enggak semua daerah Pekalongan yang menangkap banyak siaran digital. Oke. Jadi diantaranya kayak di contoh mungkin di daerah pesisir itu udah mulai banyak. Tapi kalau udah naik ke atas daerah pegunungan itu agak susah. Oh ya biasanya kita di Pekalongan sendiri kan ada pegunungan ya. Ya, Kayak Aceh atau apa ya. kemungkinan nanti mungkin tahun depan itu udah mulai merata. Udah Untuk semuanya. sinyalnya udah mulai merata. Oke. Nah untuk perbedaannya sendiri nih Pak Rando, dari kita sinyal analog ke sinyal digital itu perbedaannya apa sih? Atau gambarnya atau istilahnya channelnya gitu kan? Kalau dari segi gambar itu pasti lebih jernih Lebih jernih dari Iya. sih dari analog. dari analog. Nah, itu gambarnya lebih jernih, bahkan mungkin lebih bagus dari siaran kayak parabola. Soalnya dia udah Full HD, Full HD untuk siaran digitalnya tersebut. XD ya. Ya. Nah, ini untuk bagi teman-teman Sobat Gema yang penasaran nih ya, seperti apa gambarnya, nanti kita akan kasih contoh gambarnya ya. Gambar ketika analog dan ketika digital, nanti kita kasih gambarnya di sini ya. Selanjutnya nih Pak Ranto, ini kan udah zamannya era canggih ya. Ya, betul. Dengar-dengar ada nih televisi bisa kita YouTubean atau kita Internet. bisa internet Ya. betul sekali. Itu seperti apa Pak Ranto? Untuk istilahnya Android TV. Android TV. Ya. Berarti semacam kita punya HP tapi dibentuk TV ya. Jadi diperbesar. Oh, diperbesar. Jadi kalau untuk Android TV tersebut fitur-fiturnya udah sama kayak handphone. Cuman dari TV-nya sendiri dia nggak mendukung WhatsApp Messenger. Belum mendukung.
Cuman Nah, mungkin bisa kita alihkan ke screen mirroring. itu bisa jadi jadi apa, buat dialihkan ke Situ ya. Mungkin sobat Gamma 26 ini pingin tahu sih Oh ya, bentuknya kita langsung apa gambarnya. nyalain aja. Ya, bisa dinyalakan atau seperti Kita apa sih pakainya Android kita pakainya Android TV punya Toshiba ya. Toshiba? Tipenya apa Pak Ranto? Untuk tipenya sendiri dia tipe 32V 35KV. Untuk fitur Androidnya, mungkin yang paling utama apa sih yang digunakan untuk Android ini Pak Nah, Ranto? untuk Android sendiri itu rata-rata kebanyakan udah ada fasilitas seperti YouTube, Google Play Store, Buat download sama Netflix. aplikasi. Itu yang udah terinstall ya. Dari bawaan ya, Udah dari bawaannya. si televisinya ini sendiri ya. Nanti mungkin kalau mau download aplikasi lain atau seperti game atau apa, itu bisa di-download ke Play Store ini. Play Store. Ya. Nah, untuk penyimpanannya sendiri nih Pak Ranto, ini berapa ya penyimpanannya? Nah, untuk penyimpanan segini itu bisa nyampai 4,5 giga. 4,5 Berarti giga. memorinya 4,5 giga yang udah tertanam di TV-nya. Nah, untuk Android-nya aja ini masih pakai OS 9. OS 9. Ya. Kemudian fitur lainnya lagi yang Fitur dari lainnya Android-nya, lagi ini yang lebih canggih nih, Mas Aldi ya. Itu udah bisa Google Assistant. Google Assistant. Jadi, Seperti Kita cuma ngomong ya. kita bicara aja ngomong, dia udah nyari sendiri fitur-fitur apa atau kayak aplikasi apa yang disebutin di kita. Contoh Nah, misalnya Sobat Gama pasti penasaran kan? Mari kita lihat AA Ranto mempraktekkan cara apa namanya tadi? Google Assistant. Google Assistant. Mari kita simak. Oke Google, buka YouTube. Membuka YouTube. Oh, sudah otomatis ya berarti? Otomatis kita ngomong dia lebih pintar. Dia lebih pintar. Jadi tahu apa yang kita Tahu mau apa ya? yang kita mau. Canggih nih. Kita matiin pun bisa. Kita matiin bisa. Matiin. Volume apapun Volume. bisa ya. Oke Google, tambah volume. Volume naikkan. Sekarang volumenya disetel di 32%. Cukup canggih ya Pak Ranto. Nah, untuk stereo fitur itu pasti ada sistem Bluetooth-nya apa enggak Nah, sih kalau untuk- dari Android sendiri? Untuk Bluetooth sendiri itu masuknya ke remote dan aksesoris. Nah, ini kita masuk ke setelan Mas. Ya. Tapi yang terpenting itu kayak speaker aktifnya udah mendukung Yang Bluetooth. Yang pasti udah Bluetooth. harus Bluetooth Harus dong. Bluetooth. Kalau speakernya aktif Makanya nggak bisa kalau Bluetooth, merek lama bisa. apa maksudnya tipe lama atau apa ya tambahin aja Bluetooth yang USB ya. bawaan. Kita masuk ke remote dan aksesoris. Kita ada tambahan aksesoris bisa kita Nanti di sini kita ada pilihannya. Jadi apa yang kita sandingkan, tipe apa, merek apa, speakernya yang kita sandingkan itu bisa. Jadi tertera di sininya ya. Ya. Baru kita Oke. sandingkan. Habis itu nanti bisa terkonek langsung. Sebenarnya ini seperti remote-nya udah terkonek ke TV nih ya. Ya. Nah, yang mungkin ada lagi nih yang tadi aku bilang itu semacam Chromecast atau mirroring itu letaknya di mana ya? Chromecast mirroring ini otomatis. Oh, otomatis dia lebih Jadi, canggih lagi. otomatis yang terpenting kita udah ada smart view, kalau enggak screen mirroring bawaan dari handphone. Oh, mungkin kayak mungkin di HP Vivo atau di HP Ya. Oppo kan dia namanya beda-beda ya. Ya. Ada yang pencerminan layar, Nah, proteksi layar, itu semacam itu lah. Terus kayak di Samsung sendiri kan udah ada bawaannya smart view. Oh, Nah, itu. itu namanya berbeda-beda, Berbeda-beda. cuman fungsinya Fungsinya sama. sama Mas Ali. Nah, untuk harganya Nah, si Android udah lengkap seperti ini, harganya berapa nih? nah, untuk Saya Android, penasaran ya. nah, Mungkin Sobat Gamma 26 juga penasaran ya masalah harga ini pasti. untuk harga Android sendiri yang punyanya Toshiba itu kisaran angka 3.500.000-an. Sekitar 3.500.000. 3 juta, 3.500.000. 3.500.000 Sobat Gamma. 3.500.000 itu pun tergantung dari area masing-masing. Area masing-masing. Area Wah, masing-masing. kalau khususnya di Pekalongan sendiri itu harga segitu ya?
harga segitu mungkin bisa ada juga yang turun sih. Ada yang turun sih. Ada yang naik, ada yang turun. Cuman untuk di toko Variasi, Gajah Mada sendiri kita ready ya barang ini ya. Ready. Oke, bagi teman-teman Sobat Gama 26 Pekalongan yang ingin membeli produk TV Toshiba ini bisa silakan datang di toko kami Jalan Gajah Mada nomor 26 Pekalongan. Bisa nanti saya kasih kontak personnya di sini, teman-teman ya. Bisa langsung hubungi saya juga. Oh. Nanti mau kasih di sini sekalian ya. Sekalian bisa. Oke. Tanya-tanya boleh, terus tanya tentang apa bisa. Bisa ya. Barangkali mau request kita menjelaskan produk apa di kolom komentar juga bisa ya teman-teman ya. Ya. Mungkin ada tambahan mungkin Pak Ranto dari saran atau komentar atau kritikan mungkin dari Pak Ranto mengenai LED TV itu seperti apa sih? Nah, perawatannya gitu. Ya. Sebelum ke perawatannya saya akan tambahan Ya. untuk analog TV dan digital TV. Iya. Nah, di sini untuk inputnya kita bisa masuk Mas. Berarti bisa diubah ya inputnya ya. Bisa diubah. Nah, di sini ada antena TV, Antena terus ini pakai kabel, kabel ATV. TV. Nah, terus untuk antena sendiri itu masuknya kayak digital. Tapi kalau ATV dia masih analog. Jadi ini bisanya kemungkinan kalau yang Android tipe ini dia campur. Dia campur jadi satu. Jadi gitu. satu. Mungkin yang teratas itu yang sinyalnya digital ya. Ya. Tapi kalau yang masnya semisal mau beli nih, Iya. Sobat Gama yang mau beli yang tipe digital itu bisa ada dua pilihan antara analog sama digital. Tapi kalau untuk yang Android sendiri itu dia jadi satu siarannya. Tapi kalau yang digital dia udah beda inputnya. Satu-satu ya. Satu-satu. Antv dan DTV Ya, biasanya gitu. gitu kan. Kalau di Android ini dia langsung gabung jadi satu. Jadi satu. Terakhir nih Pak Ranto Iya. tadi kan kelewatan nih perawatannya untuk LED sendiri gimana sih? Kalau Mungkin Sobat Gama kan biar tahu nih benar. perawatannya TV. Perawatannya sendiri sih sangat mudah Mas Aldi. Jadi untuk lebih awetnya LED itu dibiasakan jacknya nyolok terus Mas Aldi. Cek colokan TV-nya ya. Colokan TV-nya. Biasanya kan kalau orang luar nih datang ke Pekalongan terus kembali lagi ke luar kota suka dicabut. Iya. Nah, itu yang membuat TV tidak awet sebenarnya. Oh. Harusnya ada pemanasan lah. Jadi wattnya itu lebih memakan. Nah, jadi untuk layarnya sendiri itu digunakan pakai sapu tangan yang halus, kalau enggak tisu, tapi jangan tisu basah. Yang benar-benar kering berarti. Yang benar-benar kering. Oke. Yang benar-benar kering. Diusahakan tiap 1 minggu sekali atau layarnya dilap. Tapi jangan pakai kain basah. Kain basah. Mungkin contohnya aku ada ini nih Marno. Nah, mungkin seperti ini juga bisa ya. Contoh kayak gini. Tisu ya. Tisu. Bener-bener kering ini. Kering. Mungkin tadi saya adalah sedikit sulap mungkin ya. Kalau semisal layarnya sedikit kotor, sedikit ngeflek atau ya. Itu ya paling sedikit aja Mas Aldi airnya. Baru kita olesin ke sini aja. Diratain. Yang penting halus ya, secara halus. Yang penting halus. Jangan langsung semprot ke sini. Itu lebih bahaya ya. Nah, itu nanti kena panelnya bahaya. Lebih mahal. Lebih mahal dan tidak bergaransi pastinya itu. Kenanya lebih mahal nanti rusaknya. Iya. Dan nggak bergaransi ya. Nggak bergaransi. Kalau kena cairan udah nggak bergaransi. Oke. Mungkin itu sih Pak Ranto ya, bagi teman-teman Sobat Gama 26 yang masih penasaran tentang produknya bisa chat nanti di kolom sini atau di kolom komentar Pak Ranto ya. Boleh ya. Mungkin itu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Alisya Pratama pamit. Dan saya Ranto Radionto pamit. Sampai jumpa di next video.